Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya. Dan tema kali ini adalah bagaimana sih lawan jenis melihat kamu ya. Jadi lawan jenis melihat kamu tuh seperti apa gitu. Dan ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu reading yang tersebut. Oke. Di sini sebelum kita baca ya untuk bagaimana lawan jenis melihat kamu atau menilai kamu ya, atau bagaimana kamu dilihat mereka gitu, di penilaian mereka atau mereka melihat kamu. Aku akan lihat untuk personalnya kamu dulu ya, secara pribadi itu kamu seperti apa gitu ya. Dan ingat ya, sekali lagi ambil yang resonate aja gitu, karena ini energi banyak orang, belum tentu resonate untuk kamu semua. Pisces, di sini ada opportunity, kesempatan, peluang, no, perfect timing. Oke, di sini secara pribadi aku ngelihat kamu ini tipe orang yang sangat ceria ya, tipe orang yang menyenangkan. Kamu ini bawaannya ceria, bawaannya happy, bawaannya senang gitu. Makanya karena sifat optimis kamu, sifat kamu yang ceria itu, sikap kamu yang seolah-olah pandai bersyukur ya, atau pandai menikmati hidup. Makanya di sini kayak datang gitu loh banyak kesempatan-kesempatan atau peluang yang hadir gitu. Contoh nih, karena kamu itu tipe orang yang ceria, humble gitu ya, atau kayak menyenangkan, itu tuh gampang banget seseorang itu dekat dengan kamu gitu. Jadi kamu tuh gampang dapet temen baru misalkan, nah kayak gitu loh. Nah kamu itu tipe-tipe orang yang seperti itu, gampang mendapatkan temen baru, ataupun mungkin bahkan cari pasangan pun kamu gak susah di sini, karena sifat kamu yang apa ya, bisa dibilang menarik. Sifat kamu yang positif ya, penuh dengan keceriaan, kegembiraan, pandai bersyukur, pandai menikmati hidup itu kayak mereka tuh secara energi tuh kayak ketarik sendiri gitu, datang ke arah kamu gitu loh. Jadi energi kelimpahan gitu, keberuntungan gitu loh. Kamu tuh menarik hal-hal baik datang ke dalam hidup kamu. Nah istilahnya kayak gitu ya, banyak bersyukur gitu ya, karena kamu ini orang yang pandai bersyukur atau menikmati hidup gitu. Jadi bisa dibilang kamu ini bukan tipe orang yang gampang ngeluh ataupun negatif thinking, selalu berpikiran buruk, itu enggak gitu loh ya. Dan di sini ada no. Aku rasa kamu ini juga tipe orang yang sangat tegas ya, berani berkata tidak gitu ya, untuk hal-hal yang memang kamu tuh nggak ingin kamu lakukan, atau mungkin kamu bukan tipe orang yang nggak enakan di sini. Kalau aku lihat ya, kalau iya enggak gitu loh. Kamu tipe orang yang tegas gitu. Kalau kamu mau melakukan, kamu lakukan. Kalau enggak ya kamu akan menolak hal tersebut gitu. Ya, jadi kayak nggak menye-menye gitu loh. Orangnya tegas dan kamu tahu apa yang kamu maukan. Makanya di sini banyak opportunity ya, kayak kesempatan gitu. Karena kamu tuh tahu apa yang kamu mau tuh, kamu tahu gitu loh. Kamu nggak perlu tanya sama orang begini-begini. Kamu bukan tipe orang yang selalu bingung gitu ya, atau ragu gitu, enggak gitu loh. Oke, aku maunya ini, ya udah aku lakukan ini. Nah kayak gitu loh, tegas gitu loh orangnya ya, bisa buat boundaries, batasan juga gitu. Dan dengan adanya perfect timing, aku ngerasa kamu ini juga orang yang tahu kapan bergerak, tahu kapan berhenti, atau gini, tahu kapan bicara, tahu kapan diam, tahu kapan bergerak, tahu kapan stop gitu ya, kayak berhenti gitu loh. Ya pokoknya kamu ini pandai mengatur waktu gitu. Kamu tahu waktu yang tepat buat kamu itu yang seperti apa, bagaimana, itu kamu tahu gitu. Jadi bisa dibilang kamu ini juga tipe orang yang penuh perencanaan kalau aku lihat di sini ya. Jadi apa-apa tuh mungkin kamu rencanakan dulu gitu, kamu planning dulu seperti itu. Dan kamu juga tipe orang yang nggak mau melewatkan waktu, nggak mau membuang-buang waktu gitu, nggak gitu. Dan orang yang selalu ya tidak
pernah melewatkan kesempatan gitu. Ketika diberi kesempatan kamu langsung ambil gitu ya, bukan orang yang mudah melewatkan kesempatan gitu. Makanya tadi aku bilang kamu bukan tipe orang yang bingungan gitu ya, ragu-ragu gitu, enggak. Ketika ada peluang kesempatan di hadapan kamu mau itu, oke, kamu ambil kayak gitu. Kalau enggak ya udah enggak gitu loh. Jadi iya enggak gitu. Bukan orang yang kemudian belakangan menyesal, kenapa aku enggak ngambil kesempatan ini, kenapa enggak pelang begini gitu ya, enggak begini. Itu enggak, kamu bukan tipe orang yang gampang menyesali sesuatu yang kamu lakukan, itu enggak gitu. Kamu tahu apa maunya kamu tahu apa inginnya kamu, dan kamu akan lakukan itu gitu. Ini untuk personalnya kamu, aku melihatnya seperti itu. Oke, dan ingat ambil yang resonate aja. Kemudian kita lihat ya bagaimana lawan jenis melihat kamu ya. Oke, di sini ada Page of Swords, Three of Swords. Oke, ada Two of Wands. Betul ya. Tadi aku bilang di sini di perfect timing ini juga aku rasa kamu tipe orang yang selalu membuat perencanaan gitu ya. Apa kamu planning dulu, dan di sini ada Two of Wands ya. Mereka juga melihat kamu tuh orang yang penuh dengan perencanaan. Ya, lawan jenis melihat kamu itu yang pertama di sini ada Page of Swords. Kamu itu orang yang suka dengan kejujuran. Kamu nggak suka bohong di sini. Kamu nggak suka dibohongin. Kamu juga orangnya jujur, jelas ya, tahu apa yang maunya kamu orang juga fleksibel gitu. Jadi kalau misalkan ada orang bohong nih, kamu tuh pokoknya nggak suka gitu. Sekali kamu dibohongin mungkin mereka kamu eliminasi gitu, karena di sini juga ada no ya. Kamu itu kalau iya enggak gitu. Kalau kamu udah tidak suka sama orang ya udah gitu, kayak orang yang bisa dibilang kamu ini bukan tipe orang yang gampang sekali bertoleransi ya dengan orang, itu enggak gitu loh. Pokoknya kalau kamu udah bilang bahwa jangan bohongin aku, ya udah gitu loh. Kamu enggak akan kasih kesempatan buat orang yang sudah ngebohongin kamu atau nipu kamu, istilahnya seperti itu. Dan misalkan ada nih contoh nih, kalau misalnya entah teman kamu atau pasangan kamu gitu ya, mereka juga bisa ngelihat kamu ya. Karena gini, yang aku maksud bagaimana lawan jenis melihat kamu ini, bisa lawan jenis ini adalah teman kamu, orang yang dekat dengan kamu, ataupun orang yang PDKT dengan kamu, ataupun mantan kamu atau pasangan kamu, bisa aja sesuaikan gitu ya. Mereka itu melihatnya seperti itu gitu. Dan kalau ini misalkan orang teman kamu ya, atau deket gitu ya sama kamu, itu tuh juga, atau pasangan ya misalkan, itu tuh juga kayak gini. Kalau misalkan kamu itu dibohongin nih oleh pasangan kamu atau siapapun, itu tuh kamu mau taunya tuh lebih baik dari pasangan kamu sendiri. Lebih baik itu jujur, meskipun itu menyakitkan, daripada kebohongannya tuh tahu dari orang lain gitu loh. Kamu nggak suka gitu loh. Mending taunya tuh dari pasangan kamu sendiri, kalau aku pernah bohong begini. Nah istilahnya gitu loh. Yang penting jangan dari orang lain gitu. Tapi yang pasti di sini kamu nggak suka dibohongin. Kamu ini orangnya jujur, terbuka gitu ya. Dan dengan adanya Two of Wands ini juga kamu ini orangnya pandai beradaptasi ya, berpikiran terbuka juga gitu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Two of Swords ini, ada beberapa di antara mereka tuh tahu kamu itu banyak kekecewaan yang kamu rasakan gitu ya. Walaupun di sini ada yang dari mereka tuh tahu kamu lagi belajar untuk menata ulang hidup kamu lagi gitu ya. Walaupun begitu tapi kamu itu tetap berjalan di jalan yang lurus-lurus aja gitu loh istilahnya ya. Makanya tadi gue bilang Page of Swords ini tidak suka dibohongin, kamu juga nggak suka bohong gitu loh. Kamu orangnya jujur, terbuka, dan berani mengatakan kebenaran gitu ya. Kayak ya pokoknya selalu jujur atau terbuka gitu loh. Berani jujur meskipun kejujuran kamu itu mungkin akan menyakiti seseorang, bisa ya tanpa kamu sadari, tapi lebih baik kamu jujur, istilahnya kayak gitu ya. Dan mereka itu tahu kamu tuh tipe orang yang seperti itu. Makanya walaupun kamu di sini pernah mengalami rasa sakit hati, kecewa yang begitu dalam gitu ya, tapi kamu tetap jelas gitu loh. Masa depan kamu itu kamu tata ulang kembali, dan kamu itu jelas gitu loh, tegas dan jelas kamu kedepannya mau apa, mau kemana, itu kamu tahu gitu loh
ya. Karena dengan Two of Wands ini ya seperti yang ulang tadi, kamu itu nggak gampang ini ya, apa ya, walaupun di sini kekecewaan kamu, rasa sakit hati kamu masih ada, tapi kamu kayak tahu gitu loh bahwa hidup itu harus diteruskan gitu. Kamu harus punya rencana atau planning untuk ke depan yang jelas gitu, dan kamu akan kejar itu gitu, atau kayak berani untuk maju gitu, walaupun mungkin langkah kamu pelan dan agak ragu-ragu gitu ya, ataupun masih kayak gampang curiga, nggak gampang percaya orang gitu, tapi kamu tetap melakukan hal itu gitu ya, tetap terus maju gitu. Karena mereka juga ngelihat kamu tipe orang yang nggak mudah percaya sama orang di sini. Dengan adanya Page of Swords, kamu itu orang yang selalu waspada dan hati-hati, karena mereka tahu kamu pernah kecewa atau sakit hati gitu di sini. Jadi kamu mungkin kayak orang yang berhati-hati gitu loh, nggak ingin hal dulu tuh ini lagi gitu ya. Mungkin terulang lagi atau kayak gimana kayak gitu loh ya, mereka itu tahu seperti itu. Dan di Two of Wands, kamu ini orangnya juga tipe orang yang sabar ya. Selain pandai buat planning atau rencana untuk hidup kamu, atau apa-apa tuh kamu rencanakan gitu ya, tapi di sini kamu juga orang yang sabar gitu ya, bukan orang yang terburu-buru gitu ya. Dan di King of Pentacles ini juga ya lagi-lagi sabar gitu ya, orang yang kayak ya pelan-pelan gitu ya, tapi pasti gitu kamu melakukan apa yang kamu ingin. Contoh nih, misalkan di karir ya, kamu sudah menetapkan di karir ini, walaupun belum terlihat hasilnya, tapi kamu akan tekuni itu, kamu akan terus produktif gitu ya di situ, atau kayak komitmen gitu loh dengan sesuatu yang kamu kerjakan itu gitu ya. Orang yang sabar, ulet, tekun gitu. Dan aku juga ngerasa King of Pentacles nih tipe orang yang bertanggung jawab dan workaholic juga, mereka melihatnya itu gitu. Kalau kamu laki-laki ini justru bagus banget ya, mereka melihat kamu tuh tipe orang yang sangat bertanggung jawab, loyal, royal, mandiri gitu ya. Dan mereka melihat kamu itu sosok pasangan ya. Kalau dia perempuan ya, itu melihat kamu tuh sosok orang yang bisa dijadikan pasangan yang ideal gitu loh untuk mereka gitu ya. Karena ya King of Pentacles ini orangnya kaya, tajir, loyal kayak gitu, punya loyalty, punya kesetiaan, kemudian juga dari segi finansial itu cukup mapan, bertanggung jawab gitu ya, seperti itu. Mungkin juga ya pekerja keras, workaholic gitu ya. Kalaupun kamu perempuan juga sama, kamu ini bukan orang yang apa ya, menggantungkan apapun sama orang lain, enggak, tapi kayak lebih mandiri gitu loh. Kamu juga mungkin tipe orang yang workaholic gitu ya, punya pekerjaan sendiri, penghasilan sendiri gitu ya, orang yang bertanggung jawab seperti itu. Dan aku juga ngeliat ada energi kesetiaan ya, Two of Wands dengan King of Pentacles. Two of Wands ini orang yang sabar ya, orang yang sabar gitu, menunggu, menanti, atau pokoknya orang yang sabar, nggak terburu-buru gitu loh ya. Makanya kalau di dalam hubungan pun kamu orang yang menikmati proses gitu, lebih ke prosesnya gitu. Jadi sabar gitu loh, nggak terburu-buru gitu. Begitu juga di King of Pentacles nih, orang yang membumi gitu ya, realistis gitu ya, sabar ya, seperti itu. Cuman di sini ya memang agak sedikit pasif juga ya gitu, bisa dilihat kayak gitu. Kalau misalkan mendekati cewek gitu ya, atau misalkan ya kalau kamu cowok deketin cewek gitu ya, mereka melihat kamu tuh orangnya agak lambat gitu ya, atau terkesan dingin gitu ya, atau kayak terkesan cuek gitu. Tapi sebenarnya apa ya, sebenarnya tuh bisa dibilang agak ya, walaupun agak pasif tapi kayak menjanjikan gitu loh. Karena ketika kamu mendekati seorang wanita, itu yang kamu tunjukkan itu loyalitas kamu gitu loh. Apa ya, bukan kata manis atau apa gitu, enggak ya, tapi kayak lebih mungkin kamu ngasih dia perhatian secara mungkin beliin apa-apa kayak gitu loh. Justru dari situ tuh kadang bikin seseorang itu kayak ngerasa ya seneng gitu ya, kalau dia tipe-tipe orang yang kalau dia cewek yang tipe-tipe suka dikasih hadiah gini-gini ya, memang seneng gitu dia akan paham gitu kan. Tapi kalau bukan tipe orang yang seperti itu ya, yang dia udah biasa dikasih hadiah gitu ya sama lawan jenis kita, atau orang yang entah yang suka sama dia atau temen dia, itu justru nganggapnya itu biasa gitu
ya seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu ini seorang wanita, ya mungkin kamu ini tipe orang yang mereka melihat kamu ya tidak effort gitu loh, kayak apa ya, lebih banyak diem gitu, lebih banyak diem menunggu kayak gitu ya. Dan juga ya itu, kamu percaya yang namanya proses. Jadi kalaupun misalkan kamu ini perempuan, ada cowok yang deketin kamu, itu kamu mungkin nggak langsung jadian ya, tapi kayak oke, kita temenan aja dulu gitu loh, kita jalan dengan teman-teman dulu kayak gitu loh ya. Jadi bukan langsung to the point gitu, misalkan ada yang suka langsung nembak kamu langsung terima, kayaknya nggak seperti itu gitu ya. Kamu paling akan bukan menolak ya, tapi kayak kamu mungkin akan bilang kita temenan aja dulu kayak gitu, bukan menolak dia juga, bukan ngasih harapan dia ya, tapi kayak mungkin kamu butuh waktu gitu loh untuk diri kamu sendiri gitu loh, seperti itu. Jadi nggak langsung menilai dia begini-begini, tapi kamu kayak pelan-pelan gitu loh, mengenal dia, menilai dia, memahami dia kayak gitu loh ya. Jadi butuh proses seperti itu. Oke, mereka itu tahu gitu, lawan jenis melihat kamu tuh seperti itu, tahu gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.